Kata, apakah engkau juga mau membunuh kami seperti engkau membunuh tentara Mesir? The beginning of wisdom is to call things by their right name. Nama Yahweh loh, Yod He Vav He loh, bukan Indri, Yod He Vav He. Disalib-salibkan itu najis. Gak boleh ada nama Yahweh di awalnya. Musa itu melarikan diri ke Midian. Karena apa? Karena terancam hukuman akibat membunuh tentara Mesir. Mengapa dia membunuh tentara Mesir? Karena dia ingin membela orang Israel. Mengapa orang Israel itu dibela? Ya, karena memang itu adalah bangsanya, itu adalah saudaranya, jadi harus dibela. Nah, ternyata ketika sudah dia membunuh tentara Mesir, satu saat Musa bertemu lagi dengan orang Israel tadi, tapi sekarang sedang berkelahi dengan sesama orang Israel. Lalu Musa mau memisahkan, kenapa antara saudara mereka berkelahi. Waktu mau memisahkan, ternyata orang itu berkata, apakah engkau juga mau membunuh kami? Seperti engkau membunuh tentara Mesir. Orang-orang yang banyak di sekitar itu mendengar bahwa Musa membunuh tentara Mesir. Wah, akhirnya berita itu sampai di Firaun, dan Firaun mengejar Musa untuk menghukum, ya, tapi Musa melarikan diri. Nah, melarikan diri ke Midian. Di Midian itu dia bertemu dengan Sipora, sedang memberi makan, memberi minum domba-dombanya. Lalu Sipora berbicara kepada papahnya Yitro, wah, ada orang asing ya di dekat sumur, panggil dia, kata Yitro. Dipanggil masuk, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya karena kamu nggak punya tempat tinggal, tinggal aja di sini. Lama-lama akhirnya Musa jatuh cinta pada Sipora, dan Yitro jadi mertuanya, gitu ya. Musa bertemu dan menikahi putrinya yang bernama Sipora. Lalu memiliki anak-anak, itu dalam Keluaran 2 ayat 22-21 ya. Itu nggak usah dibaca deh karena udah. Lalu Musa bertemu dengan Yahweh. Waktu dia masih ada di Midian, waktu dia menjadi menantunya Yitro, waktu Musa telah punya anak-anak itu, dia pekerjaannya apa sekarang? Kerjaan jadi gembala dombanya milik Yitro. Nah, bagaimana dia menggembalakan domba? Penggembalaan domba zaman dulu adalah mengembara jauh pada satu musim, lalu nanti dia akan baru kembali lagi gitu. Waktu mengembara itu sampai di Gunung Sinai. Nah, di Sinai itulah Musa bertemu dengan Yahweh dalam semak belukar yang menyala. Yahweh ada dalam semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar, ya. Jadi pada saat menggembala domba Yitro, lalu ya, nah dia bertemu dengan Yahweh. Apakah Musa melapor kepada Yitro? Tidak dijelaskan dalam kitab suci, ya. Menurut saya sih pasti Musa melapor kepada Yitro bahwa dia ketemu dengan Yahweh, Tuhannya orang Israel, gitu ya. Karena jelas Yahweh mengatakan, akulah Yahweh, ya, Elohim nenek moyangmu. Nah, nenek moyangnya Musa. Siapa nenek moyangnya Musa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Jelas sekali. Jadi Yahweh itu bukan Elohimnya Yitro, bukan. Yahweh adalah Elohimnya Musa, Elohimnya nenek moyangnya Musa, gitu ya. Mungkin Musa melapor, kalau menurut saya pasti Musa melapor ya tentang pertemuannya dengan Yahweh. Ya, dia melapor kepada mertuanya ya. Nah, akhirnya Musa minta izin untuk kembali ke Mesir. Nah, kalau alasannya nggak jelas kan, ngapain kamu minta izin kembali ke Mesir? Mau lihat saudara-saudara? Ngapain lihat saudara-saudara kamu? Kamu kan terancam hukuman. Nggak usah, kata mertuanya, mungkin begitu kan? Tapi karena dia bertemu dengan Yahweh, makanya dia minta izin. Karena Yahweh menyuruh dia untuk melepaskan bangsa Israel, gitu. Jadi minta izinnya ini cukup memberi bukti kepada kita bahwa pasti Musa melapor pada pertemuan ini. Artinya Yitro baru tahu tentang nama Yahweh dari laporannya Musa. Bahwa Yahweh adalah Tuhannya nenek moyangnya Musa. Betul kan, saudara? Ya, oke. Lalu Yitro mengizinkan Musa untuk pergi ke Mesir. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Musa membawa istri dan anak-anaknya ke Mesir. Keluaran 4 ayat 20 ya, membawa istri dan anak-anaknya gitu. Ya, Keluaran 4 ayat 20 nih, coba kita baca. Dan Musa membawa istri dan anak-anaknya dan menaikkan mereka ke atas keledai, dan dia kembali ke tanah Mesir, dan Musa membawa tongkat Elohim di tangannya. Jadi istrinya dan anak-anaknya ikut ke Mesir. Tetapi lihat, ketika Yitro mengunjungi Musa bersama Sipora, yang ini nih, yang Keluaran 18 ayat 10 waktu mengatakan diberkatilah Yahweh, ya,
yang bertemu dengan Musanya di Gunung Sinai, di Gunung Elohim, ya, dalam Keluaran 18 nih, ayat 2 dan 3, ketika Yitro mengunjungi Musa bersama dengan Sipora dan kedua anaknya, ternyata sebelumnya Yitro telah meminta Sipora dan kedua anaknya pulang lebih dulu ke Midian. Jadi aneh kan kalau di sini tiba-tiba Yitro datangnya sama Sipora, sama anak-anaknya. Padahal di Keluaran 4 ayat 20, Sipora diajak oleh Musa ke Mesir. Berarti kan Sipora mestinya adanya sama-sama Musa. Ya waktu dikunjungi oleh Yitro kan berarti Yitro datangnya sendirian, harusnya kan begitu. Tapi rupanya ayat ini mengatakan ya 18 ayat 2 dan 3a itu mengatakan bahwa Sipora dan kedua anaknya sudah lebih dulu disuruh pulang. Coba baca ya. Dan Yitro ayah mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa setelah dia menyuruhnya pulang dan kedua anak laki-laki wanita itu. Jadi Sipora yang dulunya sama-sama Musa pernah disuruh pulang lebih dulu, mungkin pakai kabar, pakai berita, karena dia kan punya orang-orang suruhan ya, namanya juga bos, punya kambing domba yang banyak. Dia suruh orang untuk memberitahu Musa di perjalanan itu supaya Sipora dan kedua anaknya pulang aja, jangan ikut perjalanan yang melelahkan itu, gitu ya, disuruh pulang gitu. Nah, baru waktu disuruh pulang, sudah pulang, maka diajak oleh mertuanya untuk ketemu sama Musa. Mungkin udah di tempat yang lebih dekat lagi, itu di dekat Sinai ya, diajak untuk serta bersama-sama ketemu Musa. Nah, ketemu Musanya tuh berkata ini, diberkatilah Yahweh. Jadi yang terpenting ya, dalam Keluaran 18 ayat 8, ini kita harus tahu nih, Keluaran 18 ayat 8, sebelum Yitro mengatakan diberkatilah Yahweh. Dan Musa menceritakan kepada ayah mertuanya, menceritakan apa? Menceritakan bagaimana Yahweh telah melakukan pekerjaan dahsyat terhadap Firaun dan terhadap orang Mesir demi orang Israel. Dengan segala kesulitan yang menimpa orang Mesir itu dengan kesulitan yang menimpa mereka di perjalanan, ya. Namun Yahweh melepaskan mereka, ya. Ketemu laut berau lah, gitu ya. Dan banyak hal, ya. Nggak ada air yang tawar, adanya air yang pahit gitu ya. Nah itu semua diceritakan oleh Musa. Artinya apa? Kalaupun Musa di sebelumnya tidak melapor, pada ayat 8 Musa sudah laporan sama Yitro tentang Yahweh yang bertindak menolong mereka. Jadi artinya bukan Yitro yang memperkenalkan pada ayat 10, bukan. Tapi justru Musa lebih dulu yang memberitahu kepada Yitro. Kalau di sini dia tidak laporan. Kalau waktu pertemuan dengan Yahweh di semak belukar yang menyala, Musa tidak lapor kepada Yitro, di sini dia melapor di Keluaran 18 ya, sebelum ayat 10. Di ayat 8 dia sudah melapor. Jadi ini yang terpentingnya secara tegas menyatakan bahwa Musa lah yang pertama memperkenalkan nama Yahweh kepada Yitro. Hingga Yitro sadar bahwa Yahweh berkuasa melepaskan Israel dari tangan Mesir. Makanya dia ngomong di ayat 9-nya begini. Ayat 9. Dan Musa menceritakan kepada ayah mertuanya semua yang telah Yahweh lakukan terhadap Firaun, terhadap orang Mesir demi Israel, dengan segala kesulitan yang menimpa mereka di perjalanan, namun Yahweh melepaskan mereka. Ayat 9-nya, dan Yitro bersuka cita atas semua kebaikan yang telah Yahweh lakukan kepada Israel, yang telah dia lepaskan dari tangan orang Mesir. Jadi Yitro-nya bersuka cita dengan dengar kabar semacam itu, dengar laporan semacam itu. Jadi bukan Yitro yang memperkenalkan Yahweh kepada Musa ya, bukan ya, tapi justru Musa yang memperkenalkan Yahweh kepada Yitro ya. Nah itu dia. Jadi seringkali orang ahli pun bisa saja punya pandangan yang bertolak belakang dengan apa yang kita bisa pahami ya. Oke. Nah, jadi itu yang sudah kita bahas. Sekarang kita membahas tentang inskripsi Kuntilet Ajrud, yaitu ditemukan oleh C.F. Meshel tahun 1975 ya, ketika dia menggali di Sinai Utara. Nah, di Sinai Utara dia coba menggali, ini daerah Midian nih ya. Ya, ini dia.
Ini Sinai. Nah, ini daerah Sinai Utara itu adalah di sini Kutilat Ajrud, ya. Ini daerah Gunung Sinainya menurut penemuan yang terakhir adanya di sini. Tapi ada orang-orang yang sampai sekarang mempercayai Gunung Sinainya adanya di sini. Ini Semenanjung Sinai, ya. Nah, Kutilat Ajrud itu ini tempatnya, ya. Ini tempatnya Kutilat Ajrud. Oke. Jadi ini daerah Israel bukan? Ini kelihatannya kayak bukan Israel nih, karena Israel tuh yang berwarna putih tuh. Nah, ini Israel ke atas terus ya. Berwarna putih ini Israel ke atas terus sampai ke kota Eliat, ini masih Israel ya di Teluk Akaba. Oke. Nah, jadi apa yang kita lihat di sana inilah inskripsi Kuntilat Ajrud, yaitu ditemukannya guci-guci ya, guci-guci yang ada gambar-gambar semacam ini. Ini kalau gambarnya dibuat nggak diguci lagi, digambar beneran tuh, gambar yang belakangnya tuh ada gambar seperti ini nih ya. Ada gambar lembu, ada gambar, nah ini dewa. Ya, ini seperti ini dianggapnya ini dewa Yahweh, ini dewa Asyerah gitu disatukan ya. Atau ini yang Asyerah yang perempuan ya. Jadi ini dia ya. No, yuk sekarang kita lihat ya. Ada kata-katanya di sana, ada kata-katanya. Kata-kata yang tertulis di sana ketika disambung-sambung tuh kalimatnya bisa jadi seperti ini. Berakatka le Yahweh teman wala asyeratah. Ya, aku memberkati engkau demi Yahweh dari Teman dan demi Asyerah. Nah, kata Teman ini, saudara-saudara, itu mirip ya. Ya. Sejajar dengan bunyi Habakuk 3 ayat 3a, ya. Jadi dalam Habakuk 3 ayat 3a ada kata Teman. Elohim datang dari Teman dan Yang Maha Kudus dari Gunung Paran. Nah, ini adalah daerah orang-orang Edom ya. Daerah orang-orang Edom sebetulnya ya. Jadi Elohim datang dari Teman, Yang Maha Kudus dari Gunung Paran. Ini gambarnya nih Teman. Ini Teman dan ini Gunung Paran. Jadi Elohim itu datang dari sini. Ya, sebelum masuk ke tanah Kanaan, masuk tanah Kanaannya lewat mana? Apakah lewat Beersheba di sini? Tidak, ya. Ya, tidak masuk lewat sini, tidak. Masuknya adalah lewat sini. Melewati Gunung Paran, melewati Teman, melewati Edom, Moab, Amon, dan masuk di Yeriko, gitu ya. Masuk, nyebrang, ketemu kota Yeriko yang pertama kali. Jadi masuknya itu lewat sana. Setelah berputar-putar di sini, di padang gurun ini selama 40 tahun ya, dan Sinai-nya dipercaya itu adanya di sini nanti ya. Jadi dari sinilah Tuhan menampakkan diri kepada Musa, lalu memimpin orang Israel terus. Padahal sudah dari Mesir sudah memimpin. Tuhan maha hadir ya, maha ada. Makanya namanya Ehye Asher Ehye, yang ada ya. Tapi dia betul-betul menampakkan diri kepada Musa adalah di Gunung Sinai gitu ya. Dan dia sepertinya melewati daerah ini sehingga orang-orang Kanaan di sini, orang-orang Kanaan, orang Israel yang ada di sini itu menganggap Yahweh itu datangnya dari Teman dan Gunung Paran. Padahal karena ini adalah daerah yang dilintasi, yang dilewati oleh iring-iringan orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang pulang di bawah pimpinan Musa dan Yosua. Jelas ya? Yuk kita lihat lagi sekarang. Kalau Habakuk 3 ayat 3a berkata Yahweh Elohim datang dari Teman, dari Gunung Paran. Bukan berarti Yahweh adalah sembahan orang-orang Teman. Bukan berarti Yahweh adalah sembahan orang-orang Gunung Paran. Bukan. Melainkan menjelaskan bahwa dua tempat tersebut pernah dilalui oleh kemuliaan dan kedahsyatan Yahweh sebelum masuk Kanaan. Setelah dia menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi penduduk Sinai pun bukan penyembah Yahweh. Jadi kalau ada penduduk Sinai di situ, kaum Nabatean misalnya di daerah Gunung Sinai sini ya, apakah yang di sini atau yang di sini ada kaum Nabatean, ada orang-orang yang nomadis yang berkumpul hidupnya berkemah, berpindah-pindah gitu ya. Bukan berarti Yahweh itu sembahan mereka, bukan ya. Yahweh itu sudah berjanji waktu Musa masih di waktu Musa dari Midian, ini daerah Midian, Musa mengembara sampai di Gunung Sinai ketemu Tuhan,
Yahweh itu sudah melihat apa? Melihat penderitaan umatnya di Mesir, gitu. Lalu Yahweh bilang sama Musa, aku ini Elohim nenek moyangmu. Ya, aku ini Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Aku ingin kamu melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, gitu. Nah, jadi Yahweh itu bukan sembahannya orang-orang Sinai, bukan sembahannya orang Gunung Paran, bukan sembahannya orang Teman, tapi betul-betul sembahannya Israel, ya. Karena dari dulu sebelum Yahweh menangis, Yahweh sedih karena penderitaan orang Israel di Mesir, Yahweh sudah memimpin Abraham. Yahweh sudah menampakkan diri kepada Abraham, Yahweh sudah menampakkan diri kepada Ishak, Yahweh sudah menampakkan diri kepada Yakub, gitu, ya. Jelas nggak, saudara? Oke? Jadi bukan berarti Yahweh itu sembahannya orang Sinai, bukan, ya. Mengapa? Ya, coba gini. Penduduk Sinai pun bukan penyembah Yahweh. Namun dia hadir di Sinai karena apa? Kenapa Yahweh hadir di Sinai? Karena Musa sedang ada di sana. Musa sedang menggembala domba. Itu adalah kesempatan terbaik Yahweh menemui Musa, ya. Ya, Musanya kan tidak mau hadir. Dia kabur dari Mesir, ketemu Yitro, oleh Yitro disuruh menggembala domba, dan waktu menggembala domba, dia mengembara sampai ke Gunung Sinai. Itulah tempat yang paling pas untuk Yahweh menampakkan diri, sepi dan hanya berdua saja. Makanya Yahweh menemui dia. Mengapa? Karena Yahweh maha hadir, dimanapun dia bisa hadir, tapi Musa tidak maha hadir. Waktu itu dia hanya ada di sana, oleh sebab itu Yahweh yang harus hadir di sana, ya. Nah, itulah sebabnya Yahweh itu namanya Yahweh Shammah. Yahweh hadir di sana, gitu ya. Oke, nah, jadi saudara mengerti sekarang ya, bahwa ajaran yang mengatakan bahwa Yahweh itu dikenalkan oleh Yitro, karena bukti-bukti ini loh, dia Yahweh ditemuinya di Gunung Sinai, pasti sembahannya orang-orang Sinai. Yahweh itu dalam Alkitab disebutkan dia dari Teman, dia dari Gunung Paran, berarti sembahannya, asalnya dari situ, tuh sembahannya orang-orang situ. Bukan, itu cuma sebuah puisi, kalimat nyanyian yang mengatakan Yahweh datang dari Teman. Karena Teman dilewati, mungkin itu bangsa yang cukup kuat barangkali ya, atau suku yang cukup kuat, tapi mereka bisa dilewati begitu saja. Sama seperti Moab bisa dilewati ya. Tapi itu adalah orang-orang kira-kira hampir berkawin campur jadi satu suku yang kemudian jadi Edom dan Moab. Dan, ya oke, Amon. Nah, saudara, jadi itulah yang pertama, ya ini dia, ya. Jadi ini dia Gunung Sinai pada penelitian berikutnya di sini. Penelitian yang sampai sekarang orang percaya Gunung Sinai-nya ada di sini. Dan kalau kita pergi ke Israel, diajak ke Mesir itu ke Gunung Sinai, maka yang diajak tuh yang di sini, bukan yang di sini. Kalau ini termasuk daerah Arabia, ya. Dan mengapa Gunung Sinai Arabia itu karena Rasul Paulus mengatakan Gunung Sinai itu letaknya di Arabia, gitu ya. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan Gunung Sinai di Arabia, gitu ya. Nah, itu sebabnya banyak orang terperangah waktu Rasul Paulus mengatakan demikian. Ah, kalau gitu Sinainya bukan yang di sini dong. Ternyata di sini ada Jebel al-Laus, ya, Gunung Sinai. Nah, oke, dari sini Yahweh berjalan memimpin orang Israel ya, karena di sini kan bertemu dengan orang Israel, walaupun Yahweh tidak menampakkan diri ya, kemuliaannya sangat besar. Tapi tiang awan dan tiang apinya tuh memimpin mereka lewatin daerah Teman, lewatin daerah Gunung Paran, ini Gunung Paran, ini Teman, lewatin itu masuk daerah Edom, Moab, Amon, baru nyebrang ke Yeriko, gitu ya, nyebrang Sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua. Nah, oke, saudara-saudara, yuk kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan inskripsi Khirbet El-Kom? Jadi kalau inskripsi Kuntilanak Ajrut yang mengatakan diberkatilah Yahweh gitu ya, dari Teman, nah, itu ini kan Kuntilanak Ajrut bunyinya begitu, tuh. Aku memberkati engkau demi Yahweh dari Teman dan demi Asyera gitu ya, ada kata-kata Temannya. Nah, itu adalah daerah yang dikuasai, atau orang-orang itu, mereka pada waktu itu karena takutnya kepada Yahweh, mereka juga mengadopsi nama Yahweh untuk disembah oleh mereka. Ngerti ya, saudara? Bukan, Yahweh itu bukan original miliknya orang-orang Teman, bukan. Tapi
Yahweh diadopsi oleh mereka sebagai sembahannya. Ya, nah sama seperti apa namanya, ya banyak orang-orang yang dulunya beragama apa gitu ya, kemudian ketika dia bukan beragama ya, jangan, kalau beragama itu pindah betul-betulan ya, mengadopsi aja ya. Jadi orang-orang Teman itu bersinkritisme namanya ya, mengadopsi Yahweh juga untuk jadikan Tuhan mereka gitu ya. Oke, ya sangat, saya harap cukup jelas. Lalu mengenai inskripsi Kirbet Elkom, ini di mana nih? Ini ternyata di dekat Hebron. Nah berarti ini di daerah Kanaan nih. Kalau tadi di pinggiran Kanaan, kalau ini di daerah Kanaan nih. Nah, ditemukan lewat penggalian W.G. Dever ya, W.G. Dever ya, tahun 1960. Nah, ini dia Kirbet Elkom, dekat Hebron, di dekat Laut Mati ya, ada Hebron, ada Kirbet Elkom, ya, ada Yerusalem, ada Bet Shemesh, ada Bethel di sini juga ya. Nah, di sini Kirbet Elkom, berarti ini daerah Kanaan nih. Ya, kemungkinan besar orang-orang Yahudi tinggal di daerah sini juga, Hebron ya. Oke, walaupun ada mungkin bercampur dengan suku-suku lain. Oke, nah, yuk sekarang kita lihat apa yang terjadi dalam inskripsi ini. Ini dia. Mereka temukan ada tembikar-tembikar yang seperti ini ya, lempengan-lempengan yang bertuliskan, ada tulisannya, ada ceritanya nih, ini tulisan-tulisannya nih ada nih. Ya lalu ketika disusun tulisannya ada yang bunyinya begini, baru Uriyahu le Yahweh Matsaryahu le Asyaratah ya, diberkatilah Uriah oleh Yahweh. Ini mungkin Raja Uriah nih ya, dan Masaria oleh Asyera. Mungkin ini Masaria ini adalah seorang raja atau panglima atau apa, nah, Asyera. Nah, jadi apa yang dilakukan, saudara-saudaraku? Ternyata ada kemungkinan orang Israel itu sedang sinkritisme. Ya, ini dalam kerajaan siapa? Ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang dikenal di sana. Apakah ini seorang tuan tanah atau apa ya? Nah, tapi itu adalah bukti bahwa orang Israel sedang sinkritisme karena mereka menyembah Asyerah juga. Ya, kalau ini adalah produk dari orang Israel, ya maka orang Israel yang sedang sinkritisme. Kalau tadi orang Teman yang sinkritisme. Ya, tapi sekarang orang Israel pun bisa sinkritisme, saudara-saudara. Ya, nah. Semua ini hanyalah praktek sinkritisme. Bangsa-bangsa lain, Kanaan, Midian, Moab, Mesir itu seringkali memadukan ilah-ilah mereka dengan sembahan bangsa yang menaklukkannya atau bangsa yang hebat melintasinya gitu ya. Walaupun nggak ditaklukkan, tapi kalau dilintasi oleh bangsa dengan tentara yang hebat, mereka tuh akan ketakutan. Siapa sih dewanya gitu? Pasti dalam iring-iringan tuh ada dewanya yang dibawa, yang dipermuliakan gitu ya. Demikian juga waktu orang Israel mempermuliakan Yahweh, mereka langsung mengambil nama Yahweh untuk dipuja juga, ya baik oleh orang-orang Kanaan, orang Midian, orang Moab, ini orang Teman ya, Gunung Paran, dan orang Mesir ya, itu memadukan ilah-ilah mereka dengan sembahan bangsa-bangsa yang menaklukkannya. Nah, ini dia orang-orang Moab. Orang-orang Moab itu ya sama. Ini adalah orang-orang yang dekat ke Midian gitu ya. Ya, jadi pertama kali disebutkan tentang Elohimnya Israel, Yahweh, itu jadi ada batu bertuliskan, Omri adalah raja dari Israel, dan he oppressed Moab, dan dia menekan kerajaan Moab. Lalu ada kata-kata, and I took the vessel of Yahweh, dan aku ya mengambil bejananya Yahweh gitu. Jadi ini yang dilihat dalam batu bertulis di Moab ya. Ya, ini oppressed by atau oppressed ya, dan I took the vessel of Yahweh. Jadi orang Moab ini dia mengambil ya bejananya Yahweh. Untuk apa? Untuk mereka sembah semua bekas-bekas yang dianggap suci oleh seseorang ya. Misalnya di meja abu itu ada siolo, ada
ada tempat abu gitu ya, kemudian ada apa lagi. Itu benda-benda itu bisa diambil oleh beberapa orang, masing-masing pegang satu. Nah, itu bisa disembah. Sama di Israel juga pernah terjadi begitu pada zaman hakim-hakim. Ya, efod itu dicuri. Atau Laban, ya, anaknya Laban yang eh, yang bernama Rachel, ya, dia mencuri terafimnya Laban, ya, dicuri, ya, oleh Rachel. Rachel adalah istrinya Yakub. Nah, Yakub itu waktu itu berkata, silahkan papa mertua mau periksa kemah kami, silahkan. Rachel udah sembunyikan itu di pelana untanya. Jadi itu benda-benda itu dijadikan sembahan. Ini yang namanya sinkritisme, saudara-saudara, ya. Nah, jadi bangsa-bangsa lain bisa sinkritisme, tapi Israel sendiri, ya, pernah melakukan sinkritisme. Misalnya pada zaman Raja Ahab nih, ya, contohnya. Nih, Baal cults of Ahab and Jezebel. Jadi Ahab dan Isabel itu melakukan penyembahan secara kultis, ya, untuk dewa Baalnya. Apa yang dipersembahkan? Anak orang bayi dipersembahkan dewa Baalnya. Ini gambaran, saudara, betapa Raja Israel telah melakukan sinkritisme gitu ya. Oke, cukup. Sekarang jadi kita tahu bahwa semua inskripsi-inskripsi yang menyebutkan nama Yahweh disandingkan dengan dewa-dewa, itu sebetulnya hanyalah akibat praktek sinkritisme. Baik sinkritisme yang dilakukan oleh Israel sendiri, maupun sinkritisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Jadi bukan berarti Yahweh adalah sembahan bangsa-bangsa, bukan sama sekali. Oke? Lalu sekarang mari kita lihat pentingnya nama diri Tuhan, Yahweh dan Yesua. Saudara, begitu pentingnya nama diri Tuhan, Yahweh dan Yesua ini, ya. Karena ada yang mempermasalahkan nama Tuhan dengan mengatakan, memangnya kita mau menyembah Tuhan atau mau menyembah nama sih? Kok dimasalahkan bener sih soal nama? Katanya gitu. Ada nggak, saudara, sering dengar nggak pertanyaan semacam ini? Kok soal nama dipermasalahkan? Kita ini mau nyembah Tuhan kan, bukan mau nyembah nama, katanya gitu. Ya, saudara, orang ini pasti tidak memahami, tidak mengerti. Ya, orang ini tentu tidak paham apa yang Rasul Paulus katakan kepada orang-orang Athena. Rasul Paulus dalam Kisah 17 ayat 23, dia berkata begini kepada orang-orang Athena. Dia berkata begini, sebab ketika aku berjalan berkeliling, mengamati benda-benda pujaanmu, aku juga melihat sebuah mazbah yang di atasnya tertulis kepada ilah yang tidak dikenal. Nah, yang kamu sembah tetapi tidak kamu kenal itulah yang aku beritakan kepadamu. Lalu siapa yang diberitakan oleh Paulus? Kisah 17 ayat 18b, ini kan ayat 23, ayat 18b-nya mengatakan begini, sebab Paulus memberitakan Injil tentang Yesua dan kebangkitannya. Jadi yang diberitakan oleh Paulus adalah Yesua. Inilah yang diberitakan oleh Paulus kepada orang-orang Athena. Waktu Paulus melihat ada mezbah semacam ini mezbah nih, ini potongannya ini karena terbelah ya, ini potongannya, ternyata ada tulisannya juga, tulisannya kepada ilah yang tidak kami kenal gitu ya, dari ilah yang tidak kami kenal, terimalah persembahan ini gitu. Nah, lalu Paulus menjelaskan, ilah yang tidak kamu kenal, sembahan yang tidak kamu kenal itu, aku kenalkan kepadamu. Karena dia itu memang layak mendapat pujian, dia itu Tuhan semesta alam, namanya Yesua. Maka orang-orang Athena akhirnya banyak yang menjadi Kristen gitu ya, karena pelayanan Paulus. Jadi begitu pentingnya nama itu harus diberitakan, karena kalau tidak diberitakan, ya apa artinya, saudara-saudaraku, kalau kita mau beritahu bahwa ada loh pencipta langit dan bumi, siapa namanya? Oh, tapi saya juga nggak tahu. Oh, Anda nggak kenal dong, gitu kan? Tapi kalau kita betul-betul kenal, kita pasti tahu namanya, Yesus. Nah, itu yang kita beritakan, itu pencipta langit dan bumi. Oke, betapa pentingnya nama Yesus, betapa pentingnya nama Yahweh. Coba kita lihat. Yahweh sendiri berkata, waktu dia membangun bait suci, waktu dia menyuruh Salomo membangun bait suci, apa yang dia katakan tentang bait suci itu?
itu bait bagi namaku. Perhatikan, saudara, Yahweh tidak mengatakan itu bait bagi diriku atau bait bagi pribadiku. Tidak. Itu bait bagi namaku. Ini kan aneh, saudara. Cukup kan dia cuma mengatakan itu bait bagi diriku atau itu bait bagi pribadiku. Tidak, dia tidak mengatakan itu. Ayat-ayatnya sangat banyak, ini masih titik koma ya, artinya masih banyak lagi. Coba kita baca satu saja, karena nanti banyak ayat di sini, saudaraku. 1 Tawarin 22 ayat 10 saja. Apakah benar Yahweh mengatakan itu bait bagi namaku? Ya, ia akan mendirikan bait bagi namaku. Ya, ini siapa? Salomo. Jadi Yahweh berfirman kepada Daud, Daud, udah kamu nggak akan membangun bait, tapi anakmu nanti, Salomo, ia akan mendirikan bait bagi namaku. Ia juga akan menjadi anakku, dan aku bapaknya. Aku akan mengukuhkan tahta kerajaannya atas Israel selamanya. Itu kata Yahweh kepada Daud tentang Salomo. Jadi bait yang didirikan itu bait bagi apa? Bukan bagi pribadi Yahweh. Betul, tentu bagi pribadi. Tapi yang disebutkan dalam frasenya, dalam perkataannya Yahweh, dalam firmannya Yahweh adalah bait bagi namaku. Berarti nama ini sepenting pribadinya, gitu, saudara. Banyak orang berpikir, kita mau menyembah Tuhan apa menyembah namanya sih? Dia sedang menganggap nama itu tidak sepenting pribadinya. Padahal bagi Yahweh, namanya itu sepenting pribadinya. Ya, karena waktu dia mendirikan bait, itu bait bagi namanya. Masih banyak ayat-ayatnya, saudaraku. Pasal 28 ayat yang ketiga dalam 1 Tawari. Dalam 2 Tawari 6 ayat yang kelima, ayat 8, ayat 9, dan seterusnya. Banyak sekali ayatnya, kalau saudara mau cari ya. Jadi lihat betapa pentingnya nama Yahweh. Yang kedua, dikatakan bait tempat kediaman namaku. Bukan cuma bagi ini, tapi diperjelas tempat kediaman namaku. Loh, bait kan tempat kediaman diriku kan, harusnya begitu kan? Bait kan bait itu artinya rumah. Rumah kan tempat kediaman pribadiku kan? Mengapa kok tempat kediaman nama? Aneh kan? Di rumah yang tinggal adalah nama katanya. Tapi bagi Yahweh namanya adalah kehadirannya. Namanya adalah dirinya gitu. Nah, banyak orang Israel, banyak orang Kristen, banyak orang-orang percaya sama seperti kita ini pada zaman ini yang tidak tahu hal itu. Ya, bahwa Yahweh menyuruh Salomo membangun bait itu adalah tempat kediaman namanya, karena bagi Yahweh namanya itu senilai dengan pribadinya. Namanya itu adalah pribadinya. Coba kita baca dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga ya. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga. Saya cuma kutip satu ayat, saudara boleh catat ini ayat, masih banyak yang lainnya lagi, tapi saya nggak usah tulis terlalu banyak ya, karena terlalu banyak sekali. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga saja. Yahweh berfirman kepadanya, aku telah mendengar doa dan permohonanmu yang engkau panjatkan kepadaku. Jadi Yahweh menjawab Salomo nih, ya. Yahweh berfirman kepada Salomo, aku telah mendengar doa dan permohonanmu, hai Salomo, yang engkau panjatkan kepadaku. Aku telah menguduskan bait yang telah engkau bangun sebagai tempat kediaman namaku selamanya. Sehingga mata dan hatiku akan selalu ada di sana selamanya. Waktu namanya ada di dalam bait itu, namanya berdiam di dalam bait itu, maka itu artinya mata dan hatinya Yahweh selalu ada di sana selamanya. Saudara-saudara, bagi Yahweh, namanya itu mewakili pribadinya. Ya, jadi orang kalau memisahkan nama dengan pribadinya, mau menyembah apa sih? Menyembah Tuhan, pribadinya Tuhan, apa menyembah nama sih? Kok nama kok diagung-agungkan banget sih? Ya, itu kan orang yang kontra dengan kita akan berkata begitu ya, saudara-saudara. Nah, sebetulnya Yahweh sendiri mengatakan bahwa namanya itu perwakilan dari pribadinya, gitu ya. Oke, jelas ya, saudara. Baik, kita lanjutkan pada pernyataan berikutnya. Bait yang telah aku kuduskan bagi namaku. Baitnya
dibangun oleh Salomo, dikuduskan oleh Yahweh, tapi dikuduskannya bagi namanya. Aneh juga ini, saudara. Tapi ini sangat tegas, sangat jelas di banyak ayat dituliskan begitu. Bait yang telah aku kuduskan bagi namaku. Dikuduskannya bukan bagiku, tapi bagi namaku. Saudara, betapa namanya menjadi pertaruhan luar biasa. Ya, nah kita baca 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-7. Maka aku akan membuang orang Israel dari negeri yang telah aku berikan kepada mereka. Jadi ini ya, kalau orang Israel melupakan untuk datang kepada Yahweh di bait itu, menyembah dan memuji Yahweh, gitu ya, mereka melupakan namanya, maka aku akan membuang orang Israel dari negeri yang telah aku berikan kepada mereka, dan bait yang telah aku kuduskan bagi namaku ini akan kuruntuhkan dari hadapanku. Jadi bait yang didirikan oleh Salomo itu ternyata telah dikuduskan oleh Yahweh bagi apa? Bagi namanya. Jadi kalau bait ini kemudian diruntuhkan, maka namanya tidak ada lagi di sana, saudara-saudaraku. Ya, dikuduskan bagi namanya, bukan bagi pribadinya. Sangat jelas. Betul, itu artinya bagi pribadinya, tapi yang dipakai adalah bagi namaku. Berarti nama ini sangat penting. Bagi Yahweh, namanya itu sangat penting, saudara-saudaraku. Ya. Berikutnya, bait yang atasnya namaku disebut. Bait yang atasnya namaku disebut. Bait yang atasnya aku bertahta gitu. Kenapa nggak begitu sih? Kok yang atasnya namaku disebut gitu. Yeremia 7 ayat 10 ya. Jadi ada perkataan ini. Ini banyak ayat-ayatnya loh saudara. Ya. Ya, Yeremia 7 ayat 10, Yeremia 7 ayat 11, Yeremia 7 ayat 14, Yeremia 7 ayat 30, Yeremia 32 ayat 34, Yeremia 34 ayat 15, dan masih ada lagi. Jadi bait yang atasnya namaku disebut. Yeremia 7 ayat 10. Lalu masuk dan berdiri di hadapanku di dalam bait ini yang atasnya namaku disebut dan berkata, kami diselamatkan untuk melakukan semua kejijikan ini. Nah, jadi orang-orang yang melupakan Yahweh itu, mereka ternyata masuk ke dalam bait, ya, ke hadapan Yahweh dalam bait itu, ya, yang bait yang atasnya nama Yahweh disebut itu, dan berkata, kami diselamatkan untuk melakukan semua kejijikan ini. Ini waktu orang Israel sedang melakukan sinkretisme, nih saudara, sedang melupakan Yahweh. Ya. Tapi ini penting pernyataan ini, bait yang atasnya namaku disebut. Jadi bait yang dibangun oleh Salomo itu, saudara, ya, bait yang kemudian akhirnya nanti dihancurkan oleh Raja Babilonia, oleh Raja Nebukadnezar, itulah bait yang atasnya nama Yahweh disebut, saudara. Ya, nah, dan berarti saudaraku mengenai bait ini nama Yahweh itu sangat berkaitan, sangat erat dengan bait suci ini, saudara. Berikutnya, Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang telah aku pilih untuk menempatkan namaku. Jadi Yerusalem itu kota yang dipilih Yahweh, ini akunya huruf besar harusnya, untuk menempatkan namaku. Itu kota yang dipilih oleh Yahweh untuk menempatkan namanya. Kota, seharusnya kan untuk menempatkan dirinya, gitu ya. Tidak, untuk menempatkan namanya. Karena ketika dia menempatkan nama Yahweh pada kota Yerusalem, itu artinya dia sedang menempatkan hadiratnya sepenuhnya pada kota Yerusalem. Begitu loh, saudara. Karena namanya itu Yahweh, yang artinya Ehye, Asher Ehye, yang artinya Ego Emi, aku ada. Ya, hayah gitu, aku ada. Nah, coba kita baca dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 36. Yerusalem itu kota yang Yahweh pilih untuk menempatkan namanya di sana. 1 Raja-Raja 11 ayat 36. Sedangkan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya Daud hambaku di hadapanku senantiasa punya ahli waris di Yerusalem, kota yang telah kupilih untuk menempatkan namaku di sana. Nah, ini Yahweh sedang berbicara, ya, kepada membuat pernyataan bahwa kepada Daud nanti, ya, kepada keturunan Daud anaknya akan diberikan satu suku, ya,
waktu itu sedang perpecahan nih antara Rehabeam dengan Yerobeam. Rehabeam adalah anaknya Salomo, ternyata dia cuma dapat satu suku ya, suku orang-orang Yahudi. Memang akhirnya orang suku Yehuda ya, akhirnya suku Benyamin ikut, tapi yang pertama kali adalah suku Yehuda. Nah, supaya apa? Karena itu adalah sukunya Raja Daud, supaya Daud hambaku di hadapanku senantiasa punya ahli waris. Jadi suku Yehuda ini yang akan membuat kerajaan Daud tidak berhenti sampai selesainya kekalahan orang-orang Yehuda oleh Raja Babel Nebukadnezar. Nah, baru kerajaannya berhenti waktu itu. Sebetulnya berhentinya tertunda sampai nanti Raja Mesias datang, gitu ya. Nah, jadi yang ajaib adalah pernyataan ini. Yerusalem, kota yang telah kupilih untuk menempatkan namaku di sana. Jadi bagi Yahweh, Yerusalem adalah kota terpilih untuk Yahweh menempatkan namanya di sana. Kalau Yahweh menempatkan namanya di Yerusalem, berarti Yahweh hadir di Yerusalem. Dia bukan hanya nama dalam arti tulisan namanya, tapi kehadirannya, pribadinya hadir di Yerusalem. Gitu. Ini ayat-ayatnya banyak, saudara, tapi saya pilih satu saja, ya, yang paling depan saja. Berikutnya, kalau bait, atasnya namaku disebut, kalau Yerusalem menempatkan namaku. Ternyata umat Yahweh itu juga yang atasnya namaku disebut. Ini saya akan tulis 2 ayat nih ya, karena cukup penting. Ya, umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi umat Yahweh itu atasnya nama Yahweh disebut. 2 Tawarik 7 ayat 14. Lalu umatku yang atasnya namaku disebut. Kalau mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, ya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana pemulihan itu terjadi ketika umat Yahweh itu, atas umat Yahweh itu, nama Yahweh disebut. Maka pemulihan pasti terjadi sangat luar biasa. Gitu, ya. Nah, dan dalam Ulangan 28 ayat 10, segala bangsa di bumi akan melihat bahwa kamu disebut dengan nama Yahweh. Jadi umatku yang atasnya namaku disebut. Bahwa kamu disebut dengan nama Yahweh. Sehingga mereka, semua bangsa-bangsa itu takut kepadamu. Jadi umat yang atasnya nama Yahweh disebut, bangsa-bangsa akan takut kepadanya. Nah, ini saudara-saudara. Ini harus jadi imannya kita, ya. Ini harus jadi iman dan praktek hidup kita. Ketika Yahweh, ya, kita sebagai umatnya, atas kita nama Yahweh disebut, maka bangsa-bangsa akan takut kepada kita. Nah, umatnya juga adalah umat yang mengenal namaku. Jadi mengenal nama Yahweh. Itu umat yang mengenal nama Yahweh. Itu umat yang akan diselamatkan, umat yang akan terlindungi, adalah umat yang mengenal nama Yahweh. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh, ia mengasihi aku, maka aku pun melepaskannya. Aku menempatkannya tinggi, sebab ia mengenal namaku. Saudara, jadi kita harus betul-betul mengenal nama Yahweh, supaya kita benar-benar dikasihi, ditempatkan tinggi, kita dilepaskan dari segala pencobaan-pencobaan. Ya, kita harus mengenal. Ya, jadi ada umat yang tidak mengenal nama Tuhannya. Di sini nama Yahweh-nya nggak ada, Pak. Ya, kita baca ya Yeremia 16 ayat 21 ya. Yeremia 16 ayat 21. Karena itu lihatlah, aku akan memberitahu mereka sekarang. Aku akan membuat mereka mengenal tangan dan keperkasaanku. Sehingga mereka tahu bahwa namaku adalah Yahweh. Jadi mengenal namaku yaitu Yahweh. Jadi umat yang mengenal namanya itu Yahweh. Ya. Jadi inilah yang Tuhan mau. Mengenal namanya satu hal yang sangat penting. Kalau orang nggak kenal namanya, bagaimana bisa? Pepatah Cina itu mengatakan sangat indah sekali, saudaraku. Dalam pepatah Cina itu dikatakan demikian. The beginning of wisdom is to call things by their right names. Permulaan dari kebijaksanaan adalah menyebut segala sesuatu
sesuai dengan namanya yang benar. Jadi sesuai dengan namanya. Kalau kita menyebut nama orang dengan benar, berarti kita adalah orang yang punya kebijaksanaan. Itu pepatah Cina mengatakan, cuma saya nggak bisa baca bahasa China-nya. Zhui de kai duan si yong zeng ke de ming si cheng shu shi wu. Ya, itu artinya permulaan dari bijaksana adalah memanggil segala sesuatu dengan namanya yang benar. Kalau kita bisa memanggil segala sesuatu dengan namanya yang benar, kalau racun, sebut racun. Kalau itu vitamin, sebut itu vitamin. Itu orang yang bijaksana. Tapi orang yang gegabah akan bilang, racun itu vitamin. Aduh, itu orang yang gegabah, saudara. Ya, jadi permulaan kebijaksanaan adalah kalau kita bisa menyebut siapapun dengan namanya secara benar. Itu loh, saudara. Mengenal namaku itu penting sekali. Lalu, aku bertindak demi namaku. Yahweh sendiri bertindak demi namanya. Betapa kehormatannya dipertaruhkan dalam namanya. Waktu Yahweh bertindak itu demi namanya. Saudara. Ya, demi namanya. Yehezkiel 20 ayat 9, coba kita baca. Namun aku bertindak demi namaku, supaya namaku tidak dicemarkan di hadapan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Di depan mata bangsa-bangsa tempat aku memperkenalkan diriku kepada mereka, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, Yahweh bertindak demi namanya. Itu ayatnya banyak ya. Bisa dibaca dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-22, ayat yang ke-44 dari Yehezkiel 20. Yahweh bertindak demi namanya. Lalu, mengenai nama Yesus, sekarang Yesua. Segala sesuatu harus dilakukan dalam nama Yesua. Kalau nama itu nggak penting, ngapain ada firman semacam ini? Segala sesuatu harus dilakukan dalam nama Yesua. Segala sesuatu lakukan aja lah, bebas lah. Ya lakukan aja semaunya. Gitu. Nggak usah dalam nama segala. Tapi ayat ini mengatakan, segala sesuatu harus dilakukan dalam nama Yesua. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesua, dengan mengucap syukur melalui Dia kepada Elohim Bapa. Jadi lakukan dalam nama Tuhan Yesua. Saudara, ya, mau makan, saudara katakan dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach. Saudara mau apapun, mau olahraga, katakan dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach. Sudah akan indah sekali kalau segala sesuatu dilakukan dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach. Ada orang katanya, Pak, kalau mau yang jorok-jorok, saudaraku, kalau tujuan saudara adalah baik, membuang kotoran misalnya, saudara lakukan dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, Tuhan nggak marah kok. Malah dia lihat kamu, saudara, adalah orang yang betul-betul taat pada apa yang Tuhan kehendaki dalam ayat ini. Ya, jadi lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, saudara. Karena kita nggak tahu, kita masuk kamar mandi, kepleset, jatuh, bisa. Tapi kalau kita mau mandi, kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Segalanya sudah jadi sempurna dalam perlindungan, dalam naungan. Kalaupun jatuh, kita tidak akan dibuat tergeletak. Dan kalaupun kita harus pulang, itu adalah waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Kalau segala sesuatu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Ya, berikutnya. Rumusan baptisan. Ada orang mengatakan rumusan baptisan itu kan nggak pakai nama, Pak. Itu cuma dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kan bukan nama, Putra juga bukan nama, ya. Roh Kudus itu juga sebetulnya kan bukan nama, ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan semuanya sebutan umum, ya. Ya, sebutan umum. Ya. Tapi saudaraku, itu kan satu ayat. Dalam Matius 28 ayat 19 saja, kan itu pergilah, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat-ayat lainnya, 4 ayat dalam Kisah Para Rasul saja, semuanya mengatakan kalau baptis itu dalam nama Yesua. Semuanya. Nggak ada yang bilang di sini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Semuanya itu dalam nama Yesus. Jadi yang benar yang mana, Pak? Terserah saudara. Tapi yang paling penting adalah menyebutkan nama. Karena dalam nama itu ada spiritnya, ada kuasanya, ya. Jadi kalau mau nyebut ini dulu, tidak apa-apa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu artinya dalam sebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, baptis. Kita baptis orang. Jadi, saudara-saudaraku, kalau saudara mau pakai Yesua HaMashiach, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesua HaMashiach ke dalam kematiannya dan kebangkitannya. Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan, nggak nyambung, saudaraku. Tapi kalau demi nama Tuhan Yesua HaMashiach ke dalam kematiannya dan kebangkitannya, itu nyambung. Orang itu betul-betul dikuburkan, dianggap sudah mati, dikuburkan, lalu keluar dari air, dibangkitkan. Nah, ini baptisan, saudara-saudaraku. Ya, harusnya lengkap demi nama Tuhan Yesua HaMashiach. Coba kita baca, benar nggak sih, Pak? Ini 4 ayat semuanya dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach, atau Tuhan Yesua aja, Yesua saja. Betul, betul. Ya, Kisah 2 ayat 38. Maka Petrus menjawab mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan dalam nama Yesua HaMashiach untuk pengampunan dosa-dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi semua yang tertulis dalam kisah para rasul ini dalam nama Yesua, saudara-saudara. Bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan dalam sebutan umum, bukan. Tapi dalam nama diri. Nama diri itu sangat penting, ya. Karena kita dihisapkan pertama kali ke dalam nama itu, saudara-saudaraku. Ya, coba lihat Kisah 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya baru dibaptiskan ke dalam nama Tuhan Yesua. Jadi betul. Dalam Kisah Rasul nggak ada yang dibaptiskan ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak ada. Ya, dalam nama Tuhan Yesua. Ini udah 2 ayat nih. Ayat yang ketiga, Kisah 10 ayat 48. Kisah 10 ayat 48. Karena itu Petrus memerintahkan mereka untuk dibaptis dalam nama Yesua HaMashiach. Kemudian sesudah itu mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari bersama mereka. Jadi Petrus memerintahkan mereka untuk dibaptis, ya, dalam nama Yesua HaMashiach. Ini sangat jelas sekali, ya, saudara-saudaraku. Jadi ketika Petrus dengan keluarga Cornelius itu, ya, Petrus memerintahkan mereka semua dibaptis dalam nama Yesua HaMashiach, ya, bukan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul, ini nggak salah karena ini firman Yesus Kristus sendiri, saudaraku. Tapi alangkah indahnya kalau kita sambung dengan demi nama Yesua HaMashiach. Mengapa? Karena 4 ayat ini semuanya mengatakan nama diri. Nama diri itu sangat penting. Ini adalah firman Yesua, ya. Tapi ini adalah mengenai praktek yang seharusnya kita lakukan karena kesadaran tentang nama diri. Oke? Ayat yang terakhir, Kisah 19 ayat yang kelima. Betul nggak, Mbak? Kisah 19 ayat yang kelima. Setelah mendengar hal itu, mereka pun dibaptis dalam nama Tuhan Yesua. Ya, jadi sangat jelas 4 ayat dalam Kisah para Rasul ini menyebutkan nama diri. Ya, memang Matius 28 ayat 19 menyebutkan tentang sebutan umum dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesua HaMashiach kami baptiskan engkau ke dalam kematian dan kebangkitan untuk menerima pengampunan dosamu dan menerima karunia Roh Kudus. Baptislah mereka. Amin. Nah, saudara-saudara, itu rumusan baptisan, ya. Yang terakhir, Sanhedrin, ini mahkamah agama, itu melarang para murid Yesua berbicara dan mengajar. Harusnya cukup di sini aja. Kamu nggak boleh berbicara dan mengajar, ya, ajaran Yesus. Harusnya kan begitu. Nggak boleh berbicara dan mengajar ajaran Yesus, kan? Tidak, saudaraku. Yang mereka larang itu adalah berbicara dalam nama Yesua.
mengajar dalam nama Yesua. Kenapa? Kalau mereka berbicara dalam nama Yesua, itu pembicaraan mereka penuh kuasa. Kalau mereka mengajar dalam nama Yesua, pengajaran mereka itu penuh pengilhaman. Sehingga orang yang mendengar itu, mereka terbuka hatinya. Jadi ada kuasa yang menyertai dalam nama Yesua itu, saudara. Makanya nama itu sangat penting. Makanya dilarang oleh Mahkamah Agama orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus itu berbicara dan mengajar dalam nama Yesus. Coba kita baca Kisah 4 ayat 18. Maka setelah memanggil keduanya, mereka memberi perintah agar keduanya sama sekali tidak berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Jadi ini nama yang sangat luar biasa dan sangat penting sekali untuk disebut, untuk dipanggil, untuk dibicarakan, untuk diajarkan, gitu, saudara ya. Nah, saudara, nah 5 ayat 40 juga sama, tapi kan nggak perlu semuanya dikutip ya. Oke, baik, saudara, sekarang kita beralih pada inskripsi. Saya akan habiskan saja hari ini ya, saudara. Nah, ini adalah pelajaran terakhir aja kalau menurut saya. Misteri dalam inskripsi Pilatus pada salib Yesua. Mohon maaf kalau agak telat sedikit, ini saudaraku, agak lama sedikit ya. Coba kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 19. Di sini dikatakan, Pilatus juga menulis sebuah prasasti dan meletakkannya di atas salib itu. Prasasti, ingat ini prasasti, itu sama dengan inskripsi. Jadi inskripsi-inskripsi yang ditemukan itu merupakan prasasti-prasasti yang ditulis oleh orang-orang pada zaman itu. Ya, kalau inskripsi Khirbet el-Qom, ya, inskripsi Kuntilet Ajrun, itu adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh orang-orang pada zaman itu yang ketika ditemukan pada tahun 1960, 1975 itu lewat penggalian-penggalian. Begitupun prasasti yang ditulis oleh Pilatus, sayangnya ini tidak ditemukan. Bekas salibnya Tuhan Yesus itu entah sudah hancur kemana, tidak ditemukan. Prasastinya pun tidak ditemukan. Tapi ditulis prasastinya. Ya, Pilatus menulis sebuah prasasti dan meletakkannya di atas salib itu. Tulisannya adalah, dalam bahasa Indonesia nih ya, Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya, lalu ayat 19, ayat 20-nya berbunyi demikian. Karena tempat Yesus disalibkan itu terletak di dekat kota, maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu yang tertulis dalam bahasa Ibrani, hingga orang Yahudi bisa baca. Bahasa Yunani, nggak banyak orang Yahudi yang pintar bahasa Yunani pada bahasa itu. Dan bahasa Latin, apalagi bahasa Latin ya. Tapi bahasa Latin ini adalah konsumsinya para tentara-tentara Romawi ya, dan pemimpin-pemimpin Romawi. Sedangkan bahasa Yunani adalah bahasa orang-orang yang berdagang, karena itu di dekat kota. Nah, kota Yerusalem itu juga adalah kota perdagangan, sehingga orang dari daerah lain itu melintasi kota Yerusalem untuk berdagang, tapi ketika mereka dekat kota, mereka melihat ada salib yang dipancangkan, lalu ada prasasti di atas salib itu, seperti ini prasastinya di atas salib, ya prasasti, lalu kita taunya, karena ini dalam bahasa Indonesia ya, Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi ya. Ini kalau dalam bahasa Latin Yesua ya, N Nazaret ya, terus Rex Raja ya, Y lagi Yahudi, I pakai lagi Yudea. Raja Yahudi. Nah, kita taunya Inri, saudara-saudaraku. Dari dulu tulisan di salib, saudara taunya apa? Inri kan? Inri itu berasal dari apa? Itu singkatan dari Yesus, ya Yesus, Yeus, ya Yeus, gitu ya. Nazarenus, gitu, M-nya Nazarenus, R-nya Rex, ini Rex itu raja. I-nya Yudaiorum. Nah, Rum itu adalah untuk penguasa. Ini adalah bahasa Latin yang secara literal artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, Raja orang Yahudi. Ini Rek itu Raja. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu kan yang kita tahu Inri aja gitu dari dulu.
Apa yang tertulis di papan kayu salib? Buku siswa atau sekolah kelas berapa tuh? Tulisannya Indri. Padahal sebetulnya ada sebuah rahasia, ya, ada misteri dalam inskripsi itu. Apa misterinya? Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi yang tertulis sebetulnya Yesua Hanasri Wamelek Ha Yehudim, gitu. Dalam bahasa Yunani kan tertulis dalam 3 bahasa. Yang pertama bahasa Ibrani, ini bisa dibaca oleh semua orang Ibrani ini yang lewat-lewat di situ. Lalu ini oleh para pedagang, ini para businessman, pedagang, mereka bisa baca ini. Yesus Honasoraiois, ya, Ho Basileus ton Yudayon. Nah, jadi Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Atau dalam bahasa Latin. Jadi nggak ada dalam bahasa Aramaik itu nggak ada, ya. Karena ini dia sudah bahasa Ibrani yang mungkin pada waktu itu dalam pemakaian sehari-hari terpengaruh Aramaik, tapi ininya sendiri, ya, ini bahasa Ibrani. Oke. Dan ini tulisannya dalam bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rek Yudaeorum. Ya, itu dia. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Lalu mungkin kita berkata, ya, nah, kalau begitu, kalau tulisannya Yesua Hanasri Wamelek Ha Yehudim, itu kan ada huruf Yod, He, Vau, He, ya kan? Ada Yod, He, Vau, He. Nah, ini misterinya, saudara-saudaraku. Ada arti yang tersembunyi, ya, dari bahasa Inggrisnya Jesus the Nazarene and King of the Jews itu sebetulnya adalah Yesua Hanasri Wamelek Ha Yehudim. Yesua itu tertulisnya dengan huruf Yod awalnya, lalu Hanasri dengan huruf He, Wamelek dengan huruf Waw, dan Ha-Yehudim dengan huruf He lagi. Yod, He, Waw, He. Ini dia. Yod, He, Waw, He. Ini apa? Yahweh. Ini Yahweh. Ini kalau dibalik ini Y-H-W-H. Yahweh. Jadi ada yang tersembunyi di sana. Bukan Indri, bukan Yahweh, ya. Apa? Ya, Yahweh. Di salib ada nama Yahweh. Maksa, Pak. Maksa apanya? Ini loh, Pak. Ininya maksa, Pak, nih. Wah, melek. Mestinya kan nggak ada wa-nya, Pak, ya. Mestinya kan nggak ada. Cukup aja Yesus the Nazarene, King of the Jews, gitu. Ini maksa, Pak, pakai wow, ya, maksa katanya. Harusnya kan nggak ada nih, cuman ininya betul ada. Yesua harus pakai huruf Yod. Hanasri betul, karena nggak bisa kalau cuma Nasri aja, orang Nazaret saja nggak bisa, harus dengan artikel Hanasri. Kemudian Melek, harusnya kan cuma Melek aja, kenapa ditambahin wow, gitu ya. Nah, ini Ha Yehudim juga betul, ada haknya, Ha Yehudim. Jadi maksa Pak nambahin wow. Saudara-saudara mungkin orang akan bilang begitu, maksa, gitu ya. Tunggu dulu, saudara nggak kenal gaya bahasa Yahudi, gaya bahasa Ibrani. Kalau saudara kenal gaya bahasa Ibrani, ini seperti tertulis dalam ini ya, link ini ya, saudara bisa buka. Sentences in Biblical Hebrew, kalimat-kalimat dalam bahasa Ibrani Alkitabiah often begin with the conjunction, sering dimulai dengan kata sambung wow, ya. Jadi sering kali dimulai dengan kata sambung wow, as either a consonant, baik sebagai konsonan huruf mati, or a shurek vowel, atau sebagai huruf hidup u, shurek, ya, huruf hidup berbunyi u, itu shurek. Nah, this conjunction wow, kata sambung wow ini yang artinya dan, cannot stand alone as an independent word, tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata yang bebas.
but must be connected to another word as a prefix. Tetapi harus disambungkan dengan kata lain sebagai imbuhan. Ya, jadi wow-nya itu sebagai imbuhan. This can be added. Ya, wow itu bisa ditambahkan baik kepada noun, kata benda, kepada verb, kata kerja, kepada pronoun, kata ganti, or a particle, atau kepada kata sandang. Jadi wow itu bisa ditambahkan kepada noun, kepada verb, kepada pronoun, kepada particle. Biasanya ini selalu ada di depan sebuah frase. Jadi kalau sebuah kalimat itu terdiri dari anak-anak kalimat, pasti pakai wow lagi, wow lagi, wow lagi, wow lagi. Gitu saudara. Ya. Jadi pasti pakai wow, wow, wow. Itu adalah gaya bahasa Ibrani oleh dua orang ahli itu, saya lupa namanya ya. Itu dikatakan bahwa penggunaan wow yang terlalu sering itu akhirnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kelihatan dah kai itu sebetulnya bukan khas bahasa Yunani. Bahasa Yunani nggak khas begitu pakai kai. Yang khas itu adalah karena bahasa Ibrani, berarti kemungkinan besar bahasa Yunani yang banyak kai seperti dalam kitab Markus itu karena asalnya adalah kitab Markus itu tertulis dalam bahasa Ibrani karena ada banyak wow-nya gitu. Contohnya nih saudara. Ini dia. Yesua, ini nggak pakai wow, nggak kenapa-napa karena nama biasanya ya Yesua. Hanatsri, tapi begitu mulai dengan frase baru, Wamelek, harus ada wow. Itu udah biasa dalam bahasa Ibrani. Harus ada wow, udah biasa ya. Wamelek ha-Yehudim. Satu frase mungkin nggak pakai wow, ya, tapi bisa juga pakai wow Yesua gitu ya. Hanatsri, ini Yesus orang Nazaret. Dan raja orang Yahudi itu biasa, dan raja orang Yahudi biasa. Kalimatnya Ibrani itu biasa begitu, saudara. Contoh yang jelas nih ya, saya kasih contoh sama saudara supaya saudara benar-benar tahu. Dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, ini yang literal version, menerjemahkan dari bahasa Ibrani ini ya. Bahasa Ibraninya begini, ya. Wahaaretz, dan bumi, hayatah tohu wabohu, dan bumi itu ya, wahaaretz ini kita baca lah. Inilah adalah kebiasaan bahasa Ibrani itu bisa memasukkan conjunction digabung dengan kata benda. Dan bumi itu, and the earth has existed tohu wa bohu, waste and void. Ya, terus wahosek alpane tehom, wahosek alpane tehom. Nah, gitu. Di sini, and darkness is on the face of the deep. Ya, the deep. Lalu frase baru lagi, Waruah Elohim merahepet al-pene hamayim. Nah, itu. And the spirit, nya itu and the spirit of God fluttering on the face of the waters. Nah, dalam bahasa Inggris ini nggak lazim sebetulnya and begini. Ya, biasanya ya langsung aja. The earth has existed, waste and void, darkness is on the face of the, baru di sini and the spirit, terakhir pakai and boleh. Atau so gitu ya, the spirit of God fluttering on the water, itu boleh. Tapi kalau and sampai 3 kali ini tidak lazim dalam bahasa Inggris. Namun karena dia adalah literal, terjemahan literal, maka dia harus memasukkan ini and. Ikutin aslinya ada wow, dan ada wow di situ. Ya, jelas nggak saudara? Nah, jelas. Oke, ini yang sini ya, and the spirit of Waruah Elohim and spirit of God, ya, merahepet fluttering on the face of the waters, ya, hamayim. Nah,
Ini contoh, saudaraku. Sekarang ILT gimana? ILT juga, karena ILT adalah literal, saudara-saudara. Yuk kita lihat ILT ya. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa. Nih dia. Haaretz hayatah tohu wabohu. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa. Ya. Hosek alpenei tehom. Dan kegelapan ada di atas permukaan samudra raya. Waruah Elohim merakepet alpenei hamayim. Dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Jadi lazim nggak, saudaraku, kalau pakai vaw? Kalau pakai vaw? Lazim. Makanya tadi kalau pakai vaw, ya, kalau pakai vaw begini, nih, di sini, itu pasti lazim. Wah, melek. Ada orang bilang maksa banget sih ini ditambahin vaw jadi yod he vaw he. Coba kalau nggak ada ininya. Jadi yod he mem he gitu kan. Kalau nggak ada vaw ini kan yod he, yang ini kan yang kepake mem he kan. Kalau ini kan nggak ditambahin vaw jadi yod he vaw he. Ini lazim penambahan vaw di sini, conjunction dan di sini itu lazim dalam bahasa Ibrani. Sehingga dalam penerjemahan literal pasti ada kata dan itu, saudara, ya. Nah, jelas nggak, saudara, sekarang? Jelas ya? Oke, ada satu rahasia lagi, saudara. Rahasia berikutnya. Mengapa pada salib ada nama Yahweh? Itu kan ada nama Yahweh. Masa ada inskripsi nama Yahweh loh, Yod He Vav He loh, bukan Indri, Yod He Vav He. Disalib kan itu najis, nggak boleh ada nama Yahweh di tempat yang najis, nggak boleh gitu, saudara. Padahal itu adalah kerelaan Yahweh, saudara. Ya, itu karena nama Yahweh sendiri ketika tertulis dalam abjad Ibrani simbol, dalam piktograf, itu sebelum abjad Ibrani jadi paleo, itu dulunya simbol pertamanya, ya. Piktograf, itu ya, ini simbol tuh seperti ini nih, tuh, ini simbol nih, piktograf nih. Ini alef, ini bet, ini gimel, ini dalet, dan masing-masing ada artinya. Alef itu ox, ya, lembu jantan, atau strength, kekuatan, atau pemimpin. Ini bet itu artinya rumah, ya, atau di dalam. Ini gimel ini artinya kaki, atau juga unta, atau kesombongan. Ini dalet itu artinya pintu kemah, ya, pintu kemah, atau jalanan, ya. He itu artinya lo, lihatlah, ya, behold, lihatlah, ya. Dan wow itu artinya paku, ya. Dan ini zayin itu artinya bajak, ya, atau senjata. Dan het artinya apa? Ini dinding, tenda, ya, pemisah, separation, pemisah. Et itu artinya apa? Keranjang. Yod itu artinya apa? Tangan, ya, tangan. Dan seterusnya, saudaraku. Yang aneh ini ya, saudaraku, abjad piktograf itu ya, dari awalnya alef itu lembu jantan yang gagah, yang kuat, sama seperti Yesus ketika datang, dia menyembuhkan, dia membangkitkan, dia hebat pokoknya, segala perbuatannya hebat. Tapi akhirnya, ini awalnya kan alef, akhirnya tahu kan, akhirnya dia disalibkan juga jadi tanda kematian, tahu, tanda, ya, karena covenant, karena ikat janjinya, dia rela mati untuk kita sekalian. Ini dalam piktograf aja huruf Ibrani sudah menyatakan alef dan taunya itu punya makna yang luar biasa, ya, saudara. Oke, sekarang kita teruskan dulu ini. Ya, iya, ini udah. Oke, nah, jadi rahasia berikutnya mengapa pada salib ada nama Yahweh? Mestinya nggak boleh nama Yahweh, Yud He Vav He itu, ya. Jadi kalau orang memaksakan tambah Wamelek itu, Yesua Hanatsri Wamelek Ha Yehudim itu nambah-nambah, itu menyebabkan nama Yahweh ada di salib. Salib itu tempat terkutuk, nggak boleh ada nama Yahweh gitu. Padahal nama Yahweh sendiri ketika tertulis dalam abjad Ibrani, abjad simbol, abjad piktograf,
waktu Ibrani-nya masih simbol, waktu masih piktograf gitu, justru menyatakan keadaan salib, yaitu apa? Ada tangan yang terpaku. Tangan siapakah? Tentu saja tangan Yahweh Hakben, Yahweh Hakdavar, ketika berinkarnasi menjadi Yahweh Sua, menjadi Yesua, waktu berinkarnasi menjadi manusia, maka itu tangannya terpaku. Itu sangat jelas, saudaraku. Ya, coba kita lihat nama Yahweh itu katanya adalah tangan yang terpaku, gitu ya. Pertama dari huruf Yod, Yod, Yod mana? Nih dia Yod, Yod. Dari huruf Yod dulu nih, Yod, Yod, ya. Yod, yodnya mana? Nih, yod, ya. Tuh, yod. Artinya apa? Arm, lengan atau tangan, ya. Arm atau lengan atau tangan, ya. Lah, lalu he. He itu apa? Nih, he. He itu, ya. Huruf he ini dulunya waktu masih simbol tulisnya begini, he-nya. Itu artinya lihatlah, lihat. Ya. Ada tangan gitu ya. Kemudian vow, vow-nya apa? Vow-nya ini, vow, paku, ya. Terus he lagi, ini lagi, ya. He lagi adalah ini, oke? Nah, jadi yod, he, vow, he itu ini yod, he, vow, he. Dan ini artinya apa, saudaraku? Ya, coba ini lihat, loh, ya. Yod dulu, yod, maaf, yod nih. Tangan, ya. Tapi kalau bahasa Ibrani itu lihat ada tangan, lihat ada pakunya gitu. Jadi ada tangan, lihat ada paku, ya, lihat. Jadi gitu, lihat ada tangan, lihat ada paku. Behold name, behold arm, ya. Jadi bacanya itu saudara, ini artinya apa? Ini artinya apa? Artinya nama Yahweh sendiri menjelaskan tentang tangan yang terpaku. Saudara, itu siapa tangannya, siapa yang terpaku itu? Tangannya Yahweh Hakben ketika dia menjelma jadi Yahweh Sua. Tangannya Yahweh Hakdabar ketika dia berincarnate, masuk ke dalam daging. Ya, bertabernakel, berincarnate ke dalam daging. Behold nail, behold head. Lihat ada paku, lihat ada tangan. Lihat ada paku. Saudara, jadi inilah rahasia yang kedua dari nama Yahweh yang sangat luar biasa. Nah, saya akhiri dengan ini saja. Saudaraku, mengapa ini penting? Saya akhiri dengan ini karena di luaran sana ada banyak orang mengira saya itu mengatakan bahwa orang yang tidak menyebut nama Yahweh pasti akan masuk neraka gitu ya. Siapa yang mengembuskan kata-kata yang nggak benar itu gitu. Dari mulut saya belum pernah terucapkan seperti itu. Yang saya ucapkan adalah barang siapa menyeru nama Yahweh, mereka akan diselamatkan. Itu memang, karena itu ada ayatnya ya. Saudara, ada dua ayat terkenal tentang keselamatan, ya banyak ayat tentang keselamatan, tapi ada dua yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Betul ya? Jadi di sini, saudaraku, ayat ini jelas bahwa keselamatan dapat diperoleh manusia yang percaya kepada putra tunggal Elohim, yang telah dikaruniakan oleh Yahweh ke dalam dunia ini. Jadi setiap orang yang percaya kepada putra tunggal Elohim yang dikaruniakan Yahweh ke dalam dunia ini untuk mati menebus kita. Orang yang percaya itu pasti diselamatkan, saudara. Ya. Nah, jadi ini ada kaitan dengan nama Yahweh? Nggak ada nih, cuman percaya aja. Percaya pada putra tunggal Elohim. Jadi nggak ada kaitan dengan nama Yahweh. Tapi ayat yang kedua ini terkait dengan nama Yahweh. Kisah 2 ayat 21, Roma 10 ayat 13. Karena ini kutipan dari kitab Yoel ya. Dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Jadi siapa yang diselamatkan? Yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Nah, dalam ayat ini keselamatan diperoleh oleh setiap orang yang memanggil nama Yahweh. Nah, lalu bagaimana kalau nggak menyebut nama Yahweh? Siapa bilang orang Kristen nggak menyebut nama Yahweh? Waktu mereka menyeru Yesus,
Mereka itu memanggil nama Yahweh karena Yesus pada hakikatnya adalah Yahweh Shua, Yahweh Juru Selamat. Ada yang bertanya di sini, Bapak, kenapa kok Bapak udah tahu katanya Yahweh itu nama diri, padahal Shua itu adalah hanya kata generik sama seperti El, Elohim, wah, itu cuma sebutan umum. Kenapa kok dijadiin satu gitu ya? Lah, saudaraku, dalam budaya Ibrani itu hal yang biasa. Yohanan misalnya. Yo itu dari kata Yahweh. Hanan itu dalam artian diperkenan. Orang yang diberi kasih karunia. Jadi Yohanan itu adalah sebuah perpaduan antara Yahweh dan yang diperkenan, yang diberi kasih karunia. Ya, apalagi Yehuda, ya, Yosua dalam zaman perjanjian lama itu artinya Yahweh Shua. Kenapa kok saya dipersalahkan waktu menyebut Yesua adalah nama Yahweh yang menjelma jadi manusia? Ada orang mempersalahkan begitu, tapi oke lah, saya tidak akan menjawab tentunya kecuali lewat pelajaran ini, saudara-saudaraku, bahwa dalam budaya Yahudi itu biasa dua kata disatukan. Yang satunya mungkin sebutan umum disatukan, akhirnya jadi satu nama, sebuah nama tertentu. Ya, banyak kok, Yehuda, Yohanan, ya, Yochebed, banyak lagi ya, Yoab, ya, dan banyak, terlalu banyak, ya. Oke, ya, yang pakai Yah juga ada sebetulnya, ya, Yaziel atau ada yang pakai Yah juga, saudara-saudaraku. Jadi jangan sampai saudara terpengaruh. Coba klik di bahasa asli Alkitab, pasti ketemu ya nama orang yang pakai Yah di depannya, pasti ada, saudaraku. Yahiel kalau nggak salah ada Yahiel, ya. Nah, saudara, jadi kalau dalam ayat ini keselamatan diperoleh oleh setiap orang yang memanggil nama Yahweh, bukan berarti ayat ini memutlakan bahwa orang Kristen sekarang tidak diselamatkan karena nggak menyebut nama Yahweh. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Ya, karena waktu mereka menyebut nama Yesus, mereka juga sedang menyebut nama Yahweh. Ya, yang paling penting dalam gerakan pemulihan nama Yahweh itu, nama Yahweh nggak boleh diganti. Itu yang paling penting. Dan jangan ada ilah lain disebut dari mulutmu. Itu yang paling penting sebetulnya dalam gerakan ini, saudara-saudaraku. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa orang yang masih menyebut kata Allah, mereka masuk neraka. Saya tidak pernah menyebut itu, tapi di luaran beritanya tuh sampai kemana-mana. Oke lah, kalau begitu, saudara-saudaraku, saya ingin meluruskan dengan jawaban hari ini. Ya, mengapa? Karena intinya saya dan tentunya saudara-saudara semua, kita tidak boleh menghakimi bahwa orang-orang Kristen Indonesia yang belum memanggil nama Yahweh pasti tidak diselamatkan. Karena ada sebuah ayat dalam Yesaya 65 ayat 1, ya. Ini harus membuat kita berkesimpulan bahwa keselamatan semata-mata adalah anugerah Tuhan. Jadi itu bukan pemikiran kita. Biarkan dia dalam anugerahnya yang bekerja untuk menyelamatkan setiap orang. Ya, Yesaya 65 ayat 1 itu berbunyi begini, saudara. Aku telah diselidiki oleh orang-orang yang tidak bertanya. Aku telah ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Kepada bangsa yang tidak berseru kepada namaku, aku berfirman, lihatlah aku, lihatlah aku. Nah, artinya buat orang-orang yang belum berseru kepada nama Yahweh, Tuhan bisa memberikan keselamatannya. Asal mereka mau percaya kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, dan percaya kepadanya itu tentu kepada Sang Putra Tunggal yang memang namanya Yesus dalam bahasa Indonesia, Jesus dalam bahasa Inggris, Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani yang terpengaruh Aramaik, Yehoshua, ya, HaMashiach atau Yehoshua Mesiah, Yehoshua Mesiah itu dalam bahasa Ibrani Masoretik, Yahshua dalam bahasa Ibrani Paleo. Saudara-saudara, jadi kalau saudara-saudara sudah memanggil Yesua, sudah memanggil Yesus, saya percaya keselamatan itu proses saudara peroleh, karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian.
Dan karena Yesaya 65 ayat 1 juga membuat kita tidak seharusnya saling menghakimi. Baik, terima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Sampai di sini pelajaran nama Bapa, the real name of God, kita selesaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Yahweh, B'Shem Yeshua HaMashiach Waruach HaKodesh, memberkati kita semua. Salam sehat.